Halo sahabat Yes, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Kompetisi Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Yes. Oke, hari ini kita akan diskusi dan sharing sama-sama. Ini yang mungkin kita alami sehari-hari, yang jadi pergumulan dan perdebatan hati kita gitu ya. Kenapa sih orang tua kita nggak suka kita jadi pengusaha setelah yang satu ini? Oke sahabat Yes, sebelum video ini dimulai, teman-teman jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. 3, 2, 1. Oke, thank you. Jadi hari ini kita akan membahas satu topik yang kita alami sehari-hari ya. Dan ini yang jadi pergumulan kita, wah kenapa ya seperti ini gitu ya. Dan saya akan memulai video pada hari ini dengan sebuah cerita. Jadi ada seorang gadis dan dua orang pemuda. Oke, dua orang pemuda ini bermaksud untuk memacari ya sang gadis ini. Akhirnya pemuda pertama ini dengan percaya diri dia mau ngapel gitu ke rumah wanita ini. Dan akhirnya setelah pulang dari kerja ya, dia ini seorang penjual tahu, bajunya juga kurang rapi ya karena barusan pulang dari kerja. Akhirnya memberanikan diri datang ke rumah si wanita ini. Oke, dan akhirnya setelah datang teman-teman, orang tua si wanita ini keluar ya dari rumah dan melihat ini pemuda siapa gitu kan, bajunya kok seperti ini, penampilannya kok seperti itu. Dan akhirnya ditanyakan ke pemuda itu ya, orang tuanya tanya ke pemuda ini, tanya seperti ini, "Dek, kamu ini pekerjaannya apa?" gitu kan. Lalu si pemuda ini menjawab, "Oh, saya jualan tahu, Pak, Bu." "Oh iya iya iya." Oke, pemuda pertama selesai pulang dan akhirnya pemuda kedua datang juga ke rumah wanita ini ya, dengan percaya diri juga karena menggunakan jas, menggunakan pakaian yang rapi ya, lengan panjang ya, karena barusan pulang dari kantor ya. Laki-laki ini bekerja di sebuah kantor instansi yang cukup besar di suatu kota, dan akhirnya dia datang ke rumah wanita ini. Akhirnya ketemu juga dengan bapak ibunya, dan bapak ibunya melihat, wah ini calon menantu idaman nih sepertinya ya kan, rapi, bersih, wangi. Akhirnya ditanyakan ke anak pemuda ini, "Kamu pekerjaannya apa, Dik?" "Ya, saya pekerjaannya bekerja di kantor swasta, Bu, di kantor ini." "Oh iya iya ya, baik ya." Akhirnya dalam hati bapak ibunya atau orang tuanya melihat, wah ini calon menantu idaman ini, udah penampilannya bersih ya, bagus, rapi, dan pekerjaannya juga mapan ya. Dan akhirnya si wanita atau anaknya tadi diberitahu, "Kamu pilih yang ini aja, karena ini menurut saya calon menantu idaman bapak ibu ini ya kan, ini kriterianya bagus banget buat kamu." Dan akhirnya si wanita ini memilih sang laki-laki ini yang bekerja di kantor swasta. Dan akhirnya teman-teman sahabat Yes, si laki-laki tadi yang pertama, yang penjual tahu tadi, akhirnya bisa membesarkan usahanya, membesarkan usaha tahunya. Dia punya perusahaan yang besar juga, dan akhirnya si laki-laki yang bekerja di kantor swasta tadi mengalami PHK, akhirnya bekerja di perusahaan tahu pemilik pemuda yang pertama tadi, teman-teman. Nah, kisah ini menceritakan satu hal yang fenomena yang menarik ya di tengah-tengah kehidupan kita. Karena apa? Karena kita seringkali orang tua kita memandang suatu pekerjaan atau suatu pekerjaan tertentu gitu ya, pastinya itu lebih baik, lebih mapan dan lain-lain dibanding yang lain. Apalagi dibandingkan seorang pengusaha mungkin yang nggak pasti ya, mungkin penghasilannya nggak pasti, bahkan 3 tahun di awal bisa rugi dan lain-lain. Nah, ini yang menyebabkan pola pikirnya berbeda. Dan hari ini saya akan diskusi ya, akan men-sharingkan dengan teman-teman semua di sini, kenapa sih orang tua kita nggak suka kita jadi pengusaha gitu ya, atau orang tua kita kurang cocok ya, hatinya kurang cocok kalau kita ini jadi pengusaha gitu. Oke, jadi sebenarnya poin utamanya adalah karena orang tua kita tuh sayang sama kita. Oke, jadi poin ini harus digarisbawahi teman-teman. Orang tua kita karena terlalu sayang dengan kita. Ya, kenapa terlalu sayang? Karena mereka nggak mau melihat kita mungkin frustasi nantinya, atau mungkin kita merugi
itu orang tua kita nggak seneng, ya kan? Atau mungkin orang tua kita juga nggak pengen lihat anaknya punya penghasilan yang nggak tetap, nggak pasti, nggak jelas gitu kan. Yang ketiga, karena mungkin orang tua kita udah terpengaruh budaya gitu ya. Jadi dari zaman dulu sampai mungkin akhir-akhir ini juga banyak orang menganggap kalau kita bekerja di suatu instansi atau kita bekerja di pemerintahan, contohnya kalau kita seorang ASN ya kan, atau TKI atau apapun lah ya, kita dipandang gitu ya, dipandang oleh masyarakat luas. Nah, inilah tadi pola pikir yang dimiliki oleh mungkin orang tua kita. Dan hari ini bagaimana kita menyikapinya, teman-teman, Bapak Ibu semua. Oke, menyikapinya kalau kita ingin jadi pengusaha. Contohnya kita ini masih kuliah, mau jadi pengusaha gitu ya. Ya, berarti ini kalau saya simpulkan semuanya, teman-teman, kita tarik benang merahnya. Kuncinya adalah kalau Anda ingin betul-betul memastikan Anda ingin jadi pengusaha yang berhasil, yang sukses di masa depan, satu kata kuncinya yaitu buktikan. Oke, buktikan kalau Anda memang bisa, buktikan kalau Anda memang mampu, buktikan kalau memang waktu Anda kuliah sambil Anda berjualan sesuatu itu jadi berhasil, kuliahnya juga berhasil, berjualannya juga berhasil, ya usahanya juga berhasil. Dan Anda buktikan juga kalau memang Anda bisa membiayai orang tua, atau mungkin Anda bisa ajak mereka jalan-jalan kemana ya, keluar kota atau keluar negeri, atau mungkin bisa umrohkan mereka. Nah, itu ada buktinya. Pasti orang tua kita akan melihat dan memaklumi dan mengerti kenapa kita betul-betul mau menjadi seorang pengusaha. Nah, pembuktian ini memang tidak mudah dilakukan, tapi mudah diucapkan. Tapi seiring berjalannya waktu, kalau Anda benar-benar berkomitmen, Anda memang betul-betul ingin jadi pengusaha yang berhasil, ingin menjadi pengusaha yang sukses, ya buktikanlah. Ya, buktikanlah dengan keberhasilan Anda. Ya, keberhasilan itulah yang akan berbicara lebih keras kepada orang tua Anda. Saya doakan teman-teman bisa membuktikan ya kalau Anda memang betul-betul jadi pengusaha yang sukses di masa depan, pengusaha yang berhasil di masa yang akan datang. Dan apabila suka video ini, jangan lupa bagikan ke teman-teman Anda, berikan komentar yang positif, dan selalu salam hebat luar biasa.